Shalom seluruh warga kerajaan dan siapapun yang mendengarkan yaitu siaran ataupun tayangan ini. Kita akan menyambut perayaan Natal dan Natal selalu membawa pengharapan, Natal selalu membawa sukacita. Dan saudaraku yang kekasih, tahun depan saya beri nama The Year of Reproduction. Di dalam Roma 8 ayat 19 dikatakan dengan penuh kerinduan, dengan menanti-nanti dengan sungguh. Dunia ini menantikan apa? The Sons of God. Kita merayakan The Son of God, yaitu Kristus. Dan kita tahu bagaimana seluruh dunia ini, kalau selalu melihat yaitu pemilu Amerika, jelas sekali. Antara orang yang percaya Tuhan Yesus dan yang anti Kristus. Sangat jelas sekali. Itu mewakili dunia ini. Donald Trump bukan cuma melawan Partai Demokrat dan kiri yang radikal, tapi seluruh dunia. Dan ketahuilah saudara, itulah keadaan kita saat ini. Tetapi untuk itulah, bangkitlah Sons of God. Mari saudara, mari kita berbuah bagi Tuhan. Dan seperti ayat pokok daripada tahun ini, ketika kita merayakan yaitu kedatangan the Son of God, Kristus, the Son of the Highest, yang jadi Raja Israel, maka demikian juga saudara dan saya ditentukan untuk jadi pemimpin. Dan menjadi para pemimpin yang jadi tempat perlindungan daripada angin ribut. Seperti sungai yang mengalir di tempat-tempat kering. Dan juga seperti batu karang yang kuat. Perlindungan daripada gempa bumi. Perlindungan daripada terik matahari. Saudara yang kasih Tuhan, karena itu rayakan Natal dengan satu pengharapan. Dan satu tujuan, bahwa dunia sedang menantikan. Seluruh makhluk menantikan kebangkitan daripada Sons of God. Saya mengalami itu 41 tahun yang lalu. Dan seperti saudara tahu, that's my spiritual birthday. Yaitu malam Natal. Dari orang biasa, yang selalu dihantam angin ribut, yang selalu dalam keadaan yang susah, Tuhan robah saya untuk mengalami Yesaya 32 ayat 2 itu. Sebab saya menyembah kepada Raja yang kerajaannya tidak pernah berakhir. Demikian juga dengan setiap daripada Anda. Yesus datang sebagai Raja. Pontius Pilatus tanya, "Are you a king then?" Yesus berkata, "Yes, I'm a king. And for that purpose I was born." Untuk tujuan itu, dia tidak datang bawa agama baru. Dia tidak datang menggantikan orang-orang Farisi. Dia membawa kerajaan dan kembali kuasa kerajaan yang sudah diambil iblis, direbut kembali, diberikan kepada yang dinantikan oleh seluruh dunia, yaitu the Sons of God. Dalam hidup saya melahirkan yaitu secara rohani putra-putra rohani yang dipakai Tuhan, yang menjadi sungai-sungai di dataran kering. Dan mereka pergi ke dataran kering di mana ada kerusuhan, di mana ada yaitu sakit hati, dan mereka menyembuhkan the broken hearted. Karena roh Tuhan ada di atas mereka. Biarlah roh Tuhan ada di atas saudara saya. Roh Tuhan yang melahirkan Kristus di dalam Maria. Roh Tuhan yang sama diberikan kepada Anda dan saya. Supaya kita fruitful and multiply and fill the earth. Dengan expanding the kingdom. Have a blessed Christmas in Jesus' mighty name. Dan kiranya saudara punya kerinduan. Yaitu bukan cuma menyembah the Son of God yang sekarang ada takhta Allah, tapi dilahirkan kembali menjadi Sons of God yang jadi berkat buat banyak orang. Kiranya ini pesan Natal dari saya, in Jesus name, amin. Shalom Bapak Ibu dan Jemaat semuanya. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online minggu ini. Dan saya berharap dari tempat kita masing-masing, kita membangun jiwa kita hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena sampai minggu ini kebaikan Tuhan mengiringi langkah kami, menyertai kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Dan inilah bagian kami Tuhan untuk menyanyikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Masuk gerbangnya dengan syukur
dan pujian. Mari kita bersuka di hadirat-Nya, karena kebaikan Tuhan untuk selama-lamanya buat kita semua. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian jublah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan serap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian jublah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan serap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik,
sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good.
I'm gonna sing of the goodness of God. Salam saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan, tetapi kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di sorga, kami minta hadirat-Mu atas kami. Roh Kudus, berikan kami pengertian-Mu sehingga kami pahami isi hati Tuhan. Kami semua, dan kami diberikan kesanggupan, kemampuan untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami siap dengarkan dan menerima firman-Mu. Amin. Haleluya. Keluaran pasal 12 ayat yang ke-40 dituliskan bahwa bangsa Israel tinggal di Mesir itu selama 430 tahun. Mereka beranak cucu di sana, bertambah banyak di sana, hidup di sana 430 tahun. Waktu yang cukup panjang. Ya. Dan selama itu mereka belajar tentang budaya akan Mesir. Pola pikir Mesir masuk ke dalam hidup Israel. Gaya hidup Mesir masuk kepada kehidupan bangsa Israel. Bahkan yang lebih parah adalah penyembahan Mesir itu masuk dalam kehidupan Israel. Saudaraku, Musa memimpin keluar bangsa Israel dari Mesir. Dan Musa disertai oleh kuasa Allah yang luar biasa, mujizat-mujizat yang hebat, pernyataan kekuatan Tuhan menyertai Musa. Dan perjalanan di padang gurun juga menyatakan bagaimana Tuhan melindungi dari panas dan dari dinginnya malam. Pemberian makanan, pemeliharaan luar biasa. Tapi kita bisa lihat bahwa Israel keluar dari Mesir, tapi hati, pikiran, dan penyembahan Mesir tetap ada dalam Israel. Tidak ditinggal di Mesir. Ini hal yang penting, saudaraku. Kita hidup di bumi ini cukup lama. Tapi apakah budaya dunia ini masuk ke dalam hidup kita? Apakah pola pikir dunia ini juga menjadi pola pikir kita? Apakah penyembahan yang ada di dunia ini, apakah itu juga menjadi penyembahan kita? Ini penting sekali. Bangsa Israel dibawa oleh Tuhan dengan tangan yang kuat untuk menuju satu tempat, yaitu tanah perjanjian. Itu bukan sorga, tapi itu adalah tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu, di mana umat Tuhan dapat menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di bumi ini. Dan di sana Tuhan ingin menjadikan umatnya menjadi kepunyaan milik Tuhan, dan Tuhan menjadi Tuhan satu-satunya bagi umatnya. Nah, itulah yang sebenarnya Tuhan juga sedang kerjakan buat kita, menuju segala kebaikan janji Tuhan yang akan kita nikmati. Dia ingin kita menjadi umatnya. Dia ingin Tuhan satu-satunya, Yesus satu-satunya menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, masalahnya, tantangannya adalah kita hidup dalam dunia ini yang bisa dicemarkan oleh semua gaya hidup, pola pikir, dan penyembahan dunia ini, yang akibatnya menggeser kita dari penyembahan kepada Tuhan. Saudara, kekristenan itu bicara tentang kasih atau cinta. Nah, kita berkata ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang lebih besar dari semuanya adalah kasih. Kenapa? Kekristenan itu kasih. Cinta kita sama Tuhan. Saudara, saat kita mencintai dunia ini, maka fokus kita, hati kita, pikiran kita, cara hidup kita, gaya kita,
sama dengan dunia ini. Kita akan mempelajarinya, menyukainya, menghidupinya karena kita cinta kepada dunia ini. Tapi kalau kita cinta Tuhan, maka akan terjadi sebuah perubahan. Makanya ikut Tuhan itu dimulai dari sini, dari hati kita, yang mengubah juga pola pikir kita. Saat kita mengubah hidup kita dan mencintai Tuhan, yang terjadi adalah seluruh gaya hidup kita adalah mencintai Tuhan. Kita nggak mau sakiti Tuhan, kita ikutin apa kata Tuhan, mengiring Dia. Saudaraku, perjalanan bangsa Israel nggak mudah di padang gurun. Ada banyak rintangan, tantangan. Nah, kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-7, ayat yang ke-38, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu dan bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Nah, Musa naik ke atas gunung Sinai, bertemu dengan Tuhan 40 hari, bangsa Israel kehilangan pemimpin selama itu. Lalu mereka memutuskan untuk kembali ke Mesir dan meminta agar Harun membuat lembu emas, anak lembu emas, untuk diarak dan menjadi berhala penyembahan mereka. Mereka begitu cepat berbalik dari Tuhan yang menyatakan sesuatu yang hebat. Karena ada peristiwa-peristiwa di mana mereka kehilangan pegangan, di mana mereka kehilangan arah, di mana mungkin mereka masalah apa saja, termasuk mereka pernah kehausan, pernah menginginkan daging. Dan ketika menghadapi itu, mereka ingat hal-hal yang lama. Mereka mau gunakan dengan cara yang lama. Mereka mau kembali ke tempat yang lama. Saya ingin sampaikan kepada saudara, perjalanan menuju janji Tuhan tidak selalu mulus. Ada tantangan, ada kesulitan. Tapi ingat, advancing, maju, terus maju, menuju arah yang sudah Tuhan tetapkan. Dalam arahan Tuhan, dalam firman Tuhan, kita harus terus maju. Saudara, kita nggak bisa lagi nengok ke belakang. Nggak bisa. Kita harus berjalan maju sebab itu yang Tuhan inginkan. Untuk meraih janji Tuhan. Kita bisa saja jatuh, tapi jangan lama-lama jatuh. Bangun. Sebab ada janji Tuhan yang besar di sana. Ada janji Tuhan yang besar di sana. Israel nggak percaya kepada firman. Ketidakpercayaannya lah yang membuat dia goyah, yang membuat dia ingin kembali kepada masa lalunya. Tapi saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan. Dan orang-orang yang akan meraih janji Tuhan. Sebab janji itu untuk saudara, janji itu untuk kita semuanya. Haleluya. Dibutuhkan keteguhan hati. Teguh berbicara tentang berdiri dengan tegak apapun yang saudara hadapi. Enggak mudah, tapi bisa bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan menyertai kita di tengah-tengah masa yang paling sulit sekalipun. Saudara,
Sebenarnya ini soal pilihan. Kita itu diberikan Tuhan kemampuan untuk memilih. Dan pilihan kita itu bebas. Inilah luar biasanya kita diciptakan oleh Tuhan dengan pilihan. Nah, Tuhan ingin kita memilih dengan benar pada saat masa-masa yang sulit. Untuk tidak kembali ke belakang, untuk tidak memakai gaya-gaya dunia, untuk tidak memakai cara-cara dunia, tetapi memakai cara Tuhan dalam perjalanan meraih janji Tuhan. Dan bukan hanya itu, saudaraku, Tuhan ingin cinta kita, ini dia, tidak berbalik kepada dunia ini. Saudara, ketika kita cinta uang, maka seluruh hidup kita akan diarahkan ke sana. Cara berpikir kita, tingkah laku kita, bahkan kita akan gunakan segala cara untuk dapatkan yang kita cintai, yaitu uang. Tapi ketika kita arahkan cinta kita kepada Tuhan, maka yang terbaik akan kita berikan kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara, memang gak kebetulan kalau tema bulan kita itu advancing, ya, maju, bergerak maju kepada satu sasaran. Yang di dalam advancing itu ada yang disebut dengan sustainable, yaitu mempertahankan kualitas. Ini sangat penting. Awal saya bertobat tahun 91, saya begitu cinta Tuhan. Saya meninggalkan teman-teman saya yang biasa bersama dengan saya. Saya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk saya sebagai seorang pecandu. Bahkan tantangannya itu ada. Teman-teman saya datang, ajakin pesta lagi, ajakin ini itu. Mereka mau bayarin saya dengan cara mereka agar saya kembali. Tapi saya memutuskan untuk tidak. Dan akhirnya saudara bisa lihat saya berdiri di tempat ini, berbicara kepada saudara, menyampaikan pesan Tuhan kepada saudara. Dan itu enggak mudah. Enggak mudah. Tapi saya lebih memilih untuk Tuhan daripada semua itu. Nah saudara, kenapa saya bisa memilih Tuhan lebih daripada semuanya? Satu hal, saya menyadari bahwa Tuhan menerima saya, orang yang paling berdosa. Tuhan menerima saya, menguduskan saya, menyucikan saya. Yesus mau mati untuk orang yang jahat dan bejat seperti saya. Dan oleh karena itulah saya memutuskan untuk membalas cintanya, mengasihinya dan mengikuti akan Yesus dalam hidup saya. Ini pilihan. Dan saya bersyukur bahwa saya tidak sendirian, Tuhan memberikan saya kekuatannya. Teman-teman seiman menguatkan saya untuk tetap hidup dalam kebenaran. Nah, dalam perjalanan pengiringan saya inilah, di mana Tuhan ingin agar saya itu tetap dalam kualitas yang terbaik, sustainable. Sebab kesulitan akan menghancurkan kita kalau kita tidak tetap tinggal dalam kualitas yang terbaik. Nah, bagaimana kita bisa lakukan ini? Mempertahankan kualitas yang bagus. Kita nggak punya kekuatan untuk lakukan itu. Kita nggak punya hikmat untuk bisa tetap bertahan. Satu-satunya adalah kita nempel. Sama seperti pokok anggur akan mati kalau ranting-ranting pohon anggur tidak nempel kepada pokok anggur. Kita harus nempel pada pokok anggur. Memiliki hubungan yang tetap, yang intim dengan dia. Percayai firman dan lakukan. Maka kita akan semakin kuat menyembah dia,
menjadikan dia yang pertama, lebih dari semua yang ada di bumi ini. Maka Alkitab bilang kalau kita cari kebenaran dan kerajaan Allah lebih dulu, yang lain akan ditambahkan buat kita. Jadi mempercayai firman itu penting. Hubungan dengan Tuhan itu penting. Itulah yang membuat kita bisa menjadi sustainable. Tetap bisa mempertahankan kualitas kita. Jangan pernah tinggalkan ini. Ya. Dan yang terakhir, ketika kita mulai terus-menerus melakukan kebenaran Tuhan, ya, terus-menerus menghidupinya, Yesus menjadi semakin nyata dalam hidup kita. Maka kita mulai membentuk sebuah kebiasaan yang baru. Karena kita sudah mulai meninggalkan yang lama. Kebiasaan yang baru mulai terbentuk. Dan akhirnya menjadi sebuah kehidupan kita, gaya hidup kita. Menjadi budaya yang baru dalam hidup kita. Kepala keluarga mulai dari saudara. Suami istri mulai dari saudara. Sehingga anak-anak kita mulai hidup dalam budaya yang baru. Keluarga kita mulai hidup dalam budaya yang baru. Yaitu hidup dalam kebenaran. Haleluya. Tuhan ingin kita menjadi umat kepunyaannya yang layak, yang siap menjadi miliknya. Dan Tuhan ingin agar dia menjadi satu-satunya dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Mari saudara, pertahankan kualitas hidup kita. Dan lihat, Tuhan akan bekerja secara ajaib di perjalanan hidup kita, di dalam segala hal yang kita jalani. Terus maju. Pertahankan kualitas saudara. Hidupi gaya hidup ilahi. Nyatakan Yesus dalam hidup saudara dan hidup saya. Tuhan memberkati kita. Amin. Natal telah tiba, Natal telah tiba. Sukacita Natal menyambut kita semuanya. Mari rayakan Natal bersama tahun ini bersama Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga dengan tema mereka akan menamakannya Immanuel. Konser Natal online akan diadakan 15 Desember 2020 pada pukul 19.00 atau 7 malam. Ibadah Natal bersama umat Kristiani Salatiga secara online juga akan diadakan pada tanggal 25 Desember 2020 pada pukul 4 pagi yang akan dilayani oleh Pendeta Moiliana STH dari JKI Keluarga Kerajaan. Semua acara ini akan disiarkan melalui YouTube BKGS Salatiga. Mari bersama rayakan Natal tahun ini bersama BKGS. Shalom, shalom.